Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan fitur Automatic Scheduler di website kirimtagihan.com. Tapi sebelum itu, kita harus mendaftarkan diri dulu menggunakan alamat email teman-teman semua. Pertama, kita langsung masuk ke websitenya. URL-nya adalah kirimtagihan.com. Lalu di sudut kanan atas ada menu daftar. Di sini teman-teman tinggal masukkan nama pengguna dan email teman-teman. Di sini saya akan masukkan nama pengguna saya dan emailnya. Dan juga captcha-nya. Oke, jika semua form sudah sesuai, kita tinggal klik daftar. Setelah proses registrasi berhasil, email verifikasi akan dikirimkan ke alamat email teman-teman tadi. Jika email tidak terkirim, pastikan alamat email yang teman-teman masukkan itu benar, atau coba cek folder spam. Ini adalah contoh email verifikasi yang dikirimkan dari kirimtagihan.com. Nanti di dalamnya berisi sebuah link, seperti ini linknya. Nah, ini tinggal kita klik saja. Nah, ini proses verifikasi email berhasil. Teman-teman bisa lanjut login menggunakan alamat email dan kata sandi Anda masing-masing. Ini adalah halaman utama dari website kirimtagihan.com. Di sini ada beberapa informasi terkait penjadwalan tagihan, riwayat pengiriman, dan lain-lain. Untuk step selanjutnya, teman-teman bisa klik menu bank di sini, lalu klik tambah akun bank. Nah, kita akan mendaftarkan akun bank teman-teman yang dipakai untuk proses transfer nanti. Ya, di sini sebagai contoh saya akan menambahkan akun bank BNI. Lalu nomor rekeningnya saya bikin dummy saja. Begitu juga nama pemilik rekening, itu saya. Tanggal lahir dari pemilik rekening, di sini saya juga buat dummy. Dan nomor KTP atau paspor. Di sini saya juga mengisinya asal ya. Lalu klik simpan data bank. Nah, di sini teman-teman bisa membuat sebanyak mungkin daftar bank yang teman-teman punya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat daftar klien. Di sini ada menu klien, tinggal teman-teman klik. Lalu tambahkan klien. Kita akan mendaftarkan klien teman-teman. Di sini misalnya saya akan mengirimkan tagihan untuk PT Sukses Makmur. Lalu alamat emailnya kirimtagihan@yahoo.com. Ini hanya contoh. Lalu isi kontaknya, misalnya, lalu alamat kliennya, misalnya di jalan address 2 bisa dikosongkan karena opsional, lalu postal code atau kode pos ya. Sini saya isi dummy saja. Lalu klik daftarkan klien. Nah, di sini saya sudah berhasil menambahkan satu buah klien. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tagihan. Di sini ada menu tagihan. Lalu kita bisa klik plus atau tambahkan tagihan. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan prefix dari invoice. Prefix itu maksudnya awalan. Misalnya contohnya di sini teman-teman mau awalan itu INV atau invoice. Teman-teman tinggal tambahkan INV di sini. Sebagai contoh saya pengen menambahkan prefixnya itu misalnya XXX misalnya ya. Lalu saya pilih klien yang ada. Di sini klien saya adalah tadi yang sebelumnya saya tambahkan.
PT Sukses Makmur. Lalu banknya, saya tadi menambahkan Bank BNI. Lalu isi data-data yang lainnya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini kontak, saya isi kontak saya, lalu alamat saya, lalu nama terang ya, nanti akan ditampilkan di bawah tagihan. Misalnya saya mau tampilkan sebagai oke. Lalu di sini kita bisa isi item dari tagihannya. Misalnya di sini saya ada item tagihan yang pertama yaitu biaya pembuatan website XYZ. Lalu harganya misalnya 3 juta rupiah. Lalu ada biaya untuk domain sebesar, sebagai contoh, 150.000. Lalu saya tambahkan lagi biaya untuk hosting sebesar, anggaplah 350.000. Oke. Di sini saya rasa sudah cukup. Saya tinggal klik button buat tagihan di sini. Nah, kita berhasil membuat satu daftar tagihan. Di sini teman-teman bisa melihat atau preview dulu detail tagihan yang sudah teman-teman buat tadi dengan mengklik tanda mata ini ya. Nah, kira-kira begini tampilan tagihan teman-teman nanti. Di sini ada informasi terkait pengirimnya siapa, lalu penerimanya siapa. Lalu di sini ada deskripsi dari item-itemnya, totalnya 3,5 juta. Lalu ada payment details, menggunakan Bank BNI ya, dan nama terang di sini. Oke, kita kembali. Nah, langkah selanjutnya yang paling penting adalah membuat sistem penjadwalan di sini. Di sini teman-teman bisa klik penjadwalan, dan klik tambah penjadwalan. Nah, di sini teman-teman akan bisa memilih invoice mana yang dijadwalkan untuk pengiriman ya. Jadi teman-teman bisa pilih, di sini saya membuat invoice tadi ya untuk PT Sukses Makmur dengan prefixnya XXX. Saya mau ini dikirimkan misalnya sekarang ya, tanggal 2. Saya mau kirimkan sekarang. Nah, di sini ada interval. Interval bisa teman-teman pilih monthly atau bulanan atau one time ya, sekali. Monthly ini maksudnya adalah penjadwalan ini atau invoice ini akan dikirim setiap bulannya di tanggal 2. Untuk contoh kasus sekarang, kita hanya ingin mengirimkannya hanya sekali aja. Jadi kita pilih yang one time. Oke, di sini saya set aktif, lalu kita tinggal klik buat penjadwalan di sini. Oke, penjadwalan sudah berhasil kita buat. Di sini kita lihat detail-detail dari penjadwalannya sendiri, yaitu kliennya adalah PT Sukses Makmur, klien emailnya adalah ini, kirim tagihan @yahoo.com, dan akan dikirim di tanggal 2 September. Jeda waktunya adalah 1 kali atau one time, dan statusnya adalah aktif. Nah, kita tinggal menunggu email ini terkirim ke klien kita. Ini adalah email dari sudut pandang klien ya, atau yang tertagih. Di sini klien mendapatkan satu buah email dari kirimtagihan.com atau satu buah invoice. Kalau dibuka akan berisi informasi terkait dari invoice yang teman-teman kirim. Misalnya di sini ada prefix dari invoice-nya, tadi kita sudah buat sebelumnya, XXX serta kodenya ya di sini. Lalu pembayaran untuk September 2023. Nah, di sini ada nama teman-teman juga. Dan di sini yang terpenting adalah invoice-nya. Di sini nggak bisa ini ya, preview-nya nggak jalan, teman-teman bisa unduh aja, sebagai contoh aja. Misalnya, nah
Invoice-nya seperti ini ya. Jadi di sini ada invoice-nya, reference-nya, XXX beserta kodenya, tanggalnya ada 2 September, statusnya unpaid, lalu ada informasi teman-teman di sini, lalu juga ada informasi dari kliennya. Di sini ada item-itemnya apa, lalu totalnya sebesar 3,5 juta, dan ini tentu saja payment details-nya ya, terkait dengan pembayaran, yaitu nama bank dan juga nomor rekening.